dirubah dulu. Yuk sebelahnya nanya. Terima kasih Pak Haji. Ya oke. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini Pak Haji, saya sudah Namanya siap. namanya Andi Subeda dari Makassar. Ya. Saya sudah privat yang 10 juta. Ya. Terus Pak Haji suruh saya sebulan di sini. Ya. Terus saya sudah jalani Pak Haji tanggal 14 ini pas saya sudah 1 bulan. Saya sudah jalani mengaji sampai ada 3 kali saya mengaji pas 12 juz. Dari jam 00 Iya, sampai azan subuh 12 juz. Iya, Paksain. Saya sudah jalani Pak Haji. Memang dulu waktu saya kenal ini RDAY bulan 6 2024 itu saya sudah lakukan semua itu termasuk telanjang bulat. Terus mengaji. Memang saya selalu mengaji sampai 12 juz sejak saya kenal ini RDAY. Terus meninggal suami saya Pak Haji. Saya tidak mengaji lagi. Terus saya baru lagi mengaji di sini. Kenapa nggak dihidupin lagi suaminya? Terus saya mengaji sini selama saya di sini Pak Haji, saya sudah lakukan sholat tobat 68 kali. Saya tidak pernah keluar kamar terus kecuali saya pergi sholat. Saya sampai 3 kali di sini 12 juz saya sempat mengaji satu hari 12 juz. Satu hari. Dari jam 00 sampai azan subuh. Ya, dari jam 00 sampai azan subuh. 12 juz. Ya udah kerjain aja. Ya, jadi bagaimana Pak Haji ini pertanyaan saya, apa saya bisa sudah pulang atau bagaimana? Boleh pulang. Rencananya kapan mau pulang? Rencana tanggal 14. Boleh. Yang penting ibunya harus yakin dipraktekin. Iya, saya sudah praktekkan. Insya Allah saya sampai di Makassar nanti Pak Haji. Praktekin ya 12 juz ya. Iya. Nanti ibu ada di grup apa kalau boleh tahu? Ibu saya masuk di Linglung sama sedekah subuh. Ada 3 saya masuk. Boleh, nanti ibu kirimin nomor rekeningnya ya. Kalau ibu udah 12 juz dari jam 00, nanti biar saya transfer. Saya di Makassar 1 miliar tunai. Saya sudah di Makassar memang sudah lakukan begitu sejak saya kenal namanya RDAY Pak Haji. Tapi sampai azan subuh. Iya, mulai dari 00 sampai saya itu Pak Haji supaya tidak ngantuk saya minum kopi. Boleh, minum kopi boleh, mata pakai remason boleh, bebas. Karena ada nenek dulu saya itu Pak Haji. Kuntilanak. Waktu saya sekolah itu Pak Haji, nenek saya kalau dikasih garam gitu kopi tuh hilang ngantuknya. Jadi saya kerjakan yang itu aja. Iya boleh. Iya. Pokoknya baca Quran 12 juz. Dari jam 00 sampai azan subuh. Berset sholat subuh. Terus kadang biasa saya tidak sholat subuh, tahajud di sini Pak Haji, saya di atas. Iya boleh. Boleh. Karena saya sudah terus ini Pak Haji saya mau tanya lagi. Kebetulan ini suami saya ada meninggalkan warisan sebuah sawah. Terus saya mau jual Pak Haji, bagaimana caranya? Kenapa dijual? Kan nanti kan dari Allah wasilahnya lewat saya kan saya kasih tunai. Buat apa dijual? Buat anak kan bisa. Buat cucu bisa. Janganlah. Saya nggak setuju dijual. Ibu emang kalau dijual aku berapa? Enggak, itu kan dulu waktu hidup suami saya orang mau beli murah tapi suami saya nggak mau Pak Haji. Ya iya jangan kan ibu nanti punya anak. Berapa kalau dilaku dijual kalau boleh tahu? Itu dulu suami saya mau jual 400 per meter. Gede mana kalau dari saya 1 miliar tunai? Besar dari saya lah, udah gak usah dijual. Anggap aja saya yang beli 1 miliar. Udah sertifikat ibu yang pegang. Yang penting baca Quran dari jam 00 sampai azan subuh. Ya. Iya, kemarin juga saya kerjakan begitu Pak Haji. Pas azan subuh saya berhenti. Jangan. Pokoknya harus 12 juz. Iya 12 juz pas Pak Haji. Ya. Selama saya di sini 1 bulan saya kerjakan. Jadi, ya terus baca kan kelihatan. Kalau Allah udah bisikin bayar Ji, gue bayar lah. Allah belum bisikin ke gue kan mana gue tahu. Kan gue kerja sama Allah. Tapi kalau gue bilang Allah cabut nyawanya, janganlah. Jadi saya bisa pulang ini Pak Haji. Pulang. Makassar. Yuk sebelahnya. Makasih Pak Haji. Ya. Yuk sebelahnya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Salam kenal. Saya Yuyun asal dari Tasikmalaya. Tinggal di Yuyun. Iya, tinggal di Cikarang. Saya punya permasalahan dari 2018 bikin sertifikat rumah di Tasik. Bikin sertifikat rumah di
Tasik sampai sekarang nggak kelar, tapi uangnya udah masuk duluan. Malah minta tambah uang 15 juta. Harus ada baru dijalanin. Terus saya ke itu apa namanya ke tempat pengukuran. BPN, Badan Pertanahan Nasional. Ya, Lo yang punya tanah, lo yang blow on. Gue yang pinter. BPN, Iya, BPN. Badan Pertanahan Nasional. Dari Agraria. agraria ya datang tuh ke rumah pengukuran, tapi di apa adanya telepon saya kan di Cikarang, telepon saya katanya nggak bisa jalan karena saudara-saudara sayanya tidak mengizinkan, apa namanya, patokannya sebelah mananya nggak nunjukin, padahal saya udah kasih tahu sebelah sini, jadi malah pada tutup pintu rumah. Jadi permasalahannya apa nih? Permasalahannya ya nggak bisa ngejalanin. Karena kan saudaranya nggak mau ngasih tunjukin. Iya, padahal udah kalau di kita RT RW udah datengin dikumpulin gitu cari solusi. Boleh ngizinin ngasih. Mbak, semua kalau nggak ada duitnya nggak lancar, Mbak. Coba kalau kamu ada Uangnya duitnya, udah masuk, Pak. kamu kasih RT, RW, Sudah kamu saya kasih. Buktinya mana dengan nunjukin Iya, batas-batasannya? uangnya tidak kembali, itu giritnya. Duitnya kurang lah, Bos. Duit itu nggak ada saudaranya. Ini saya kasih duit mau maju. Tuh ketawa. Ketawa. Coba, berarti kan yang sakit bukan dia. Tepuk tangan dong. Lu yang sakit, dia mau waras. Iya. Lu tinggal baca Quran aja 12 juz. Kayak ibu tadi dari Makassar. Dari jam 00 sampai azan subuh. Nanti gue kasih tunai 1 miliar. Udah lo mau jual boleh, mau sertifikat boleh. Atau duitnya dari gue lo pakai, bebas. Udah baca Quran. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran 12 juz. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Sholat badiah qobliyah jangan dilanggar. Sholat taubat jangan dilanggar. Sifat 18 jangan ada. Ini kayak ini tadi sifat 18. Terus satu lagi Pak Haji, Ya. saya pernah buka usaha kecil-kecilan supaya jualan mie ayam sama teh. Atau Pertanyaannya? Pertanyaannya selalu putus di tengah jalan. 3 awal pertama jualan sampai ke 4-5 bulan lancar, rame. Terus ke 6 bulannya selalu. Lo pakai tolak bala nih, ambil. Lo kalau usaha mesti ada tolak bala nih, punya sapu lidi nih buat ngusir yang goib nih. Sama lu mesti pakai ini sapu lidi ijuk ini gitu. Dipukul kepala lo. Ditaruh di pojoknya gerobak. Lo beli di Tasik atau beli di Cikarang. Ini namanya sapu lidi aren. Ini namanya sapu ijuk. Gitu. Nih, sembuh. Nih. Tapi sekarang saya udah enggak jualan lagi Pak Haji karena Ya udah nggak usah pakai ini, udah nggak jualan. Ini yang nggak waras dia apa gua? Jadi pertanyaannya apa? Ya, selalu gagal kenapa ya Pak Haji? Terus Enggak, kalau udah ke RD nggak pernah. Jadi gini, orang yang belum pernah ke RDAE banyak yang gagal. Tapi nanti kalau udah pulang dari RDAE nggak ada yang gagal. Praktekin dulu. Salah satunya apa? Baca Al-Quran. Salah satunya apa? Kayak ini nggak boleh punya sifat 18. Salah satunya apa? Sholat tobatnya nggak boleh bolong. 68 kali salam. Salah satunya apa? Ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Itu. Praktekin dulu. Boleh. Saya mau mohon izin ikut riado di sini selama bulan Ramadan boleh? Boleh. Masa nggak boleh? Boleh. Kan makannya disediain gratis. 100% tamu RDAE yang pada itikaf di RDAE selama sebulan, 100% hajatnya terkabul. Amin. Ya betul? Jadi nanti tahajud bareng sama anak yatim. Terawih bareng anak yatim. Buka puasa bareng anak yatim. Sahur bareng anak yatim gitu. Tidurnya sama bapak-bapak. Ya. Gak ada yang humor. Yuk, yang lain. Tepuk tangan dong. Yuk. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya nama Evi Latifah.
Kemarin Namanya siapa? Evi Latifah Tinggal di di Citayam. Citayam. Iya. Pertanyaannya apa? Kemarin kan saya udah hampir sebulan juga saya. Cuman kayaknya untuk apa kalau jam 12 ya saya bangun mandi Deketin mic-nya. tapi ini Pak Haji jadi gimana ya supaya jangan ngantuk mulu gitu. Baru 3 jus aja udah. Tuh tadi ibu tadi ada Iya. baca Qur'annya pakai garam, kopinya pakai garam. Jadi ibu bikin kopi segelas, garamnya sekilo. Udah nggak ngantuk. Oh gitu ya. Ya biasa saya juga minum kopi ya, tapi nggak pernah ngantuk sih tetap aja gitu. Kopinya segelas. Nih, garamnya sekilo. Nanti ibu minum kalau ngaji minum. Nanti nggak ngantuk. Nanti kan ibu pada saat mau ngaji, ibu telepon dulu ambulan. 911, gue mau minum kopi pakai garam sekilo. Nanti kan datang tuh ambulan. Iya, tapi kan Bu maaf ya. Semua nih ilmu RDAI kalau nggak dipaksain nggak bisa. Dia jauh-jauh dari Palembang dipaksain. Tapi kan bonusnya gratis. Berobat gratis, makan gratis, nginep gratis, air asinan gratis, celana dalam gratis, BH gratis, semua gratis. Tuh tadi gua kasih 5 juta. Saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan, baru kenal. Masa gua kasih 5 juta buat besok dia beli baju. Tinggal ibu maksain bu. Cuman bedanya di Palembang maksain kemari. Dia udah bayar penginapan 1 juta ya. Gue balikin ya. Nih gue balikin 1 juta. Udah semuanya gratis. Nah ibu juga maksain bu. Maksain. jadi soal rumah juga ya Pak Haji saya nggak strategi lagi ya. Memang orangnya tuh udah les aja gitu. Ya tapi ibu baca Quran harus dipaksain. Kalau ngantuk paksain. Pak Haji kalau pakai garam saya nggak kuat. Minum kopi pakai garam sekilo nggak mungkin. Ya udah ibu beli Remason taruh di mata. Nah. Apalagi coba. Soal tobatnya 18 Salat taubatnya 68 kali salam. Dari maghrib sampai isya 18 kali salam. Yang 50-nya dicicil. dicicil gimana tuh Pak Haji? 10 sebelum duhur. 10 habis duhur. 10 sebelum asar. 10 kayak gitu-gitu. Sampai isya 50 salam. Ibu nonton YouTube dulu. Kalau nggak nonton YouTube nggak bisa. Kenapa? Ini di TikTok Haji. Boleh nonton TikTok dulu. Boleh ibu nonton. Apa sih ilmunya Pak Haji? Mosok kayak Mbak Rati bisa saya berangkatin umroh gratis. Anak yatim saya berangkatin umroh gratis. Besok bulan Juni kita mau liburan ke Eropa. Anak yatim. Saya butuh pendamping. Nah kalau ibu bisa kan ibu bisa jadi pendamping anak yatim. Bukan ibu yang nuntun anak yatim nuntun ibu. Saya sih masih kuat Pak Haji, cuma didekati. Ya makanya kan harusnya ibu nuntun anak yatim. Besok anak yatim nuntun ibu. Usia ibu berapa? 79. 79. Nah nanti anak yatim yang umur 3 tahun nuntun ibu. Iya Pak Haji memang sih daripada ke Eropa mendingan saya. Iya ibu besok harus ikut ke Eropa. Gratis. Bohong tetangga nggak pada kaget. Hah? Ibu ke Eropa. Sama siapa? Sama anak yatim RDAY. Nah sudah itu Pak Haji saya pulang dari sini saya nggak jualan lagi. Jadi Baca Quran. iya baca Quran. Iya. Jadi saya tuh jual keripik kan kentang jadi saya bagi-bagiin aja ke siapapun gitu. Iya pokoknya ibu paksain. Baca Quran maksain. Ilmu RDAY Pak, Bu maaf ya. Ilmu RDAY kalau nggak maksain nggak bisa. Datang ke sini banyak godaan. Uang nggak ada. Nggak disetujuin sama pasangan hidup. Diremehin sama anak. Kata anak itu ilmu aliran sesat. Kata pasangan kita nggak setuju. Emang semua begitu Bu. Tapi kalau udah terkabul. Ini contohnya. Saya contohnya. Udah terkabul. Alhamdulillah. Coba pada saat dia jalan ilmu juga anak-anaknya nggak setuju. Anak-anaknya setuju. Nah. Nah. Terbesit suka agak sedih aja Pak Haji. Jangan sedih Bu. Apalagi 79 nggak boleh sedih. Nggak boleh. Nggak boleh. Ibu harus ketawa. Gimana latihannya Pak Haji kalau ketawa? Ibu nanti di Monas. Kadang-kadang sambil ketawa tuh sambil nangis gitu Pak Haji. Jangan. Mana ada orang ketawa nangis. Itulah semuanya sekeliling Nggak boleh. Ibu harus ketawa. hidup sendiri itu sekelilingnya orang semuanya tuh. Ibu jangan bilang sendiri. Kanan kiri ibu kan banyak kuntilanak.
Memang tempat hiburan anak. Tenang, ibu nggak sendiri. Harus ketawa. Ibu jangan kalah loh, ini ketawa. Saya selalu ketawa, Pak. Ketawa, mana ketawanya? Orang selalu ketawa. Mana ketawanya? Nah ya gitu, gue seneng kalau ketawa. Orang pun selalu Soalnya kalau ibu ketawa, setan di RDI pada kabur. Takut. Bu, Pak, maaf ya. Di Al-Quran tuh ayatnya kuat loh Pak. Ayatnya apa? Hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Artinya senda gurau apa? Gembira, ceria, senang. Kok ini balak kadang meratapi nasib. Gimana ini? Makanya saya mau kasih hadiah ibu kalau ibu bisa baca Quran. Sifat 18-nya dihilangin. Sholat tobatnya dikerjain. Sholat badiah qobliyahnya nggak bolong. Ibu saya berangkatin ke Eropa. Tapi kalau ibu nggak bisa, ibu cuman nganter sampai bandara doang. Nggak boleh sampai masuk. Pak, ngajinya itu kalau tengah malam itu kan Kan tadi udah contohin minum kopi pakai garam. Bu, ibu tahu gak keong bekicot atau istilahnya lintah. Kalau dikasih garam apa? Mengkeret gini tuh. Ibu juga dikasih garam, jadi ibu nanti mengkeret. ya sekarang ya. Ya bismillah. Ibu umurnya 79 Bu. Ya. Kalau ibu baca Quran Bu, setan lawan. Kalau bisa ibu jangan baca Quran. Karena apa? Karena buat temen dia di neraka. Tapi kalau ibu baca Quran, setannya sedih Bu. Selalu baca Quran, cuman ini yang namanya 00 itu yang baru sekarang saya lakukan. Jam 00 Iya jam 00. sampai azan subuh. Iya. Nanti kalau udah waktunya siang tidur, nggak ada orang dagang. Saya nggak setuju Bapak dan Ibu dagang. Iya. Kok saya gitu tahu, Pak Haji? Karena kita usia udah di atas 40. Buat apa kan dulu kita udah pernah. Baca Quran jam 12. Paksain. Ibu buktiin sama tetangga ibu, kalau ibu punya anak, buktiin sama anak ibu. Buktiin sama saudara kandung ibu, bahwa ibu di usia 79 bisa jalan-jalan dampingin anak yatim RDAY ke Eropa gratis. Saya nggak punya uang Pak Haji, gue bikinin paspor. Nanti ibu saya bikinin paspor Bu. Jadi paspornya gratis gitu loh Bu. Emang nggak punya tetangga, punya ada punya anak Pak sendiri. Ibu belum pernah punya anak, belum pernah ngelahirin, belum pernah bunting, belum pernah kawin. Kawin udah. Anak nggak ada, masih ori. Masih ori. 79 belum pernah keluar anak dari alat kelaminnya, masih ori. Coba diperiksa dulu, masih elastis gak? Ketawa. Alhamdulillah. Baca Quran ya. Iya selalu. Iya, ini udah mulai pada. Bu, saya mau Bu, yang hadir di sini sama Bapak dan Ibu yang hadir. Paksain harus bisa berangkat ke Eropa. Nanti kita bulan Oktober, September baru berangkatin lagi umroh. Besok kita fokus berangkatin umroh yang rombongan besok tanggal 19 Februari. Pendampingnya salah satunya Mbak Rati. Ada lagi teman-teman yang lain. Mungkin kita belum kepilih nggak apa-apa. Nah nanti bulan apa tuh haji? April saya berangkatin tamu RDAI yang hajinya gratis 2026. Udah saya bayar lunas. Betul? Udah terakhir kurang kemarin 10 juta. 10.600.000. Udah saya lunasin semua. Iya, nah maksud saya besok di 2027 Bapak Ibu yang hadir di sini saya berangkatin haji gratis. 2027. Kita nanti nginepnya bareng. Ke masjid bareng, tawaf bareng, sa'i bareng, sarapan pagi di hotel bareng gitu. Mumpung kita yang berangkat nih muda-muda semua, cuman ibu doang yang tua. 79. Insya Allah dikasih kekuatan. Pasti kuat Bu, semua Bu. Kalau lihat duit kuat, ini tadi kuat. Lihat duit 5 juta. Ya itu ya. Tuh. Sehat. Jadi duit itu bisa ngobati segala penyakit Bu. Salah satunya kaki lemes. Nanti ibu dikepruk pakai duit.
Tuh, seperti ketawa. Dipukul-pukul pakai duit, Bu. Tuh. Duitnya apa Pak Haji? Ya dolar lah. Kalau karena ibu 79 duitnya jangan rupiah, dolar. Pukul-pukul. Sembuh Bu. Nanti caranya gimana Pak Haji kalau tahu saya sembuh? Kan saya punya anjing herder 7. Nanti saya lepas, kalau ibu lari ibu sembuh. Ketawa. Ketawa anjing herder. Sembuh. Kan saya punya anjing herder 7. Ada di hanggar bawah. Nanti ibu saya lepas di hanggar. Herder saya lepas. Kalau ibu lari udah sembuh. Udah gak usah ke Eropa. Lari aja. Baca Quran ya. Kok insya Allah harus. Baca Quran harus. Sifat 18 harus. Iya, nanti kita kasih hadiah. Tadi kan sudah janji 1M, 1M. Ibu dah 1M juga. Apa yang bikin ibu sedih? Nggak apa-apa Bu, tapi kan ibu nanti ke Eropa. Penipunya kan nggak bisa ke Eropa. Ibu nanti di Eropa. Ibu nanti di Eropa nggak akan ketipu. Di Eropa ibu nggak akan ketipu. Nanti kenapa? Karena ibu kita bareng-bareng nih dorong ibu bisa naik menara yang di Perancis. Menara apa? Everest. Nanti ibu terjun dari atas. Ke Eropa ya. Iya, gratis dari saya. Yang penting baca Quran dulu. Coba Bu, mana ada orang baca Quran dapat hadiah ke Eropa? Kan nggak ada. Kayaknya cuma di RDI doang. Yang penting Ibu paksain. Umrohnya kapan Pak Haji? Ya September lah atau Oktobernya. Hajinya ya 2027 lah. Tapi Ibu pertahanin baca Qurannya jangan putus. Oh enggak jam 6 sampai azan subuh sekarang di peraturan baru. Enggak apa-apa bertahap. Enggak apa-apa. Bu tadi nih saksinya. Ada tamu RDAY dari Rawalumbu. Dia waktu itu ikut privat di Hotel Mega Cipayung Puncak. Dia alhamdulillah udah cair 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar udah cair. Dia nggak baca Quran saking udah enaknya, udah cair 10 miliar. Dia nggak baca Quran 4 bulan. Ya betul. Tadi barusan privat kelilit utang Bu. 10 miliar. 10 miliar. Pak Haji, ya udah baca Quran lagi, saya tungguin deh. Tuh baru baca Quran. Jadi dia 4 bulan Pak nggak datang ke RDAY karena merasa udah cair. 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar. Udah cair orang Rawalumbu. 4 bulan dia nggak datang ke RDAY. Barusan datang privat. Pak Haji kelilit utang 10 miliar. Coba Bu. Dulu kemarin 4 bulan yang lalu udah cair. Nah Ibu baca Quran jangan putus. Harus. Ya. Apalagi umur Ibu masih muda banget. 79. Wow. Ya pelan-pelan. Ditingkatin pelan-pelan gak usah buru-buru. Besok 3 juz lebih. Kan besok saya lihat. Yang penting Ibu Mbak Rati ini saya berangkatin umroh Bu. Mbak Rati saya berangkatin umroh. Itu baru baca Qurannya 2 juz. Belum 3 juz Mbak Rati. Ini masih nonton Mbak Rati. Saya berangkatin gratis. Baru baca Quran 2 juz. Kenapa kok Pak Haji milih Mbak Rati? Karena dia konsisten. Nah coba Ibu konsisten. Bisa? Bisa, harus. Ya, harus. Bangun jam 00 ya? Iya. Gitu. Gimana Pak Haji cara bangun? Ibu kalau bangunnya jam 00, tidurnya kupingnya pakai anting dari kaleng. Enggak ada alarm lagi. Oh ada, ya udah tuh canggih. Yo, yang lain nanya. Bebas. Iya, tepuk tangan dong 79. 79. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya, Saya Ibu Nurhayati dari Palembang. ya. Palembangnya di desa apa? Di Desa Sukarami, Kecamatan Sukarami. Sukarami, Kecamatan Sukarami. Ya.
Kota Madia atau kabupaten? sama dia. Kota Madia, Iya, Palembang. Palembang. Desa Sukarami, Kecamatan Sukarami, Kota Madia, Palembang. Iya. Sama Martabak Har, mananya sama Martabak Har? Martabak mah jauh ke kotanya. Oh, di kotanya. Kalau Ibu Sekitar setengah jam ke Martabak Har itu. ke Martabak Har. Iya. Oh iya, itu langganan saya tuh Martabak Har. Iya. Enak kan? Iya. Ini Pak Haji, saya kan modal nekat ke sini. Saya lihat di YouTube kan. Nah, berhubung waktu itu saya menjalani mandi pandan 9 lembar ya. Bangun jam 00, berkata sholat malam gitu. Senyumnya mana? Senyum saya, senyum Pak Haji. Mana senyumnya? Kurang lebar. Coba senyumnya. Kurang lebar. Sampai tetenya copot. Bisa gak sampai tetenya copot? Jadi Pak Haji, saya Senyum lagi sekali lagi. Mana senyumnya? Senyum nih, senyum nih. Tuh, senyum. Kayak dia. Tuh, wong kita galau. Jadi saya tuh modal nekat ke sini Pak Haji. Nah, istilah tuh pas ongkos saya ke sini karena saya udah nggak tahan lagi. Waktu itu almarhum udah jalan berapa? 8 tahun sekarang ya. Nah, saya tuh Deketin mic-nya. Mic-nya deketin. ditinggal almarhum udah 8 tahun ya. Cerai mati, cerai hidup. Mati. Mati. Mau dihidupin lagi gak? Kenapa? Takut ya? Ayo dong. Deketin mic-nya. Nah, saya tuh kan istilah kemarin tuh banyak masalah lah. Saya tuh pingin ada uang modal untuk buka toko gitu. Nah, gimana caranya itu? Saya kesini modal nekat. Kemarin saya kesini jual TV sama jual kulkas. Yang penting saya ketemu Pak Haji. Bu, ibu jual TV, jual kulkas. Nggak apa-apa, emang semua mesti dipaksain, Bu. Tenang aja. Yang penting alat kelamin ibu masih ada kan? Nggak dijual kan? Masih ada nggak alat kelamin ibu? Jawab. Ada. Mana? Bos ketawa. Jual TV, jual kulkas nggak apa-apa, Bu. Yang penting alat kelamin ibu masih ada. Itu aja dulu. Mana mic-nya? Nggak dengar. Saya tuh modal nekat lihat di YouTube kayak begini-begini, bagus, seneng saya kalau di bidang agama Islam itu seneng saya Pak. Nah, saya datang ke sini modal nekat tuh sampai bawa anak saya ditaruh di sana. Pertanyaannya apa, Bu? Pingin saya tuh gimana cara yang betul sholat malam kita bisa modal untuk buka usaha Pak gitu. Sholat malam, ibu tinggal nyontek aja. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran 12 juz. Sedekah subuh nggak bolong, sedekah Jumat barokah nggak bolong. Sholat badiah qobliyah nggak bolong, sholat tobat 68 kali salam nggak bolong. Sifat 18 nggak ada. Butuh berapa modalnya, usahanya? Saya kan pingin buka warung kecil-kecilan, paling modalnya sekitar 20 juta gitu. Ya udah nanti dari saya 1 miliar bareng sama ini sama ini. Dari saya 1 miliar, ibu modal cuma 40, yang 960 balik lagi ke gue ya. Kelebihan. Udah kerjain dulu, kebanyakan tamu RD kan. Pak Haji, mana? Mana apa? Hadiahnya, ya lu belum praktekin, gue udah. Mana hasilnya? Kemarin sebulan saya menjalani Pak Haji, bangun malam ya, sholat malam, senyum, saya mandi pandan, udah sebulan itu. Mana mungkin lah, baca Qurannya mana? Iya baca Pak Haji. 12 juz. Belum. Ya belum lah. Gila kali. Saya nggak tahu kalau 12 12 juz, Bu. itu ya. Yang penting ibu praktekin dulu. Ini belum baca Quran 12 juz. Dia juga belum praktekin. Bapaknya juga belum praktekin. Ini gue kasih 5 juta. Buat di sini dia tinggal baju, beli celana, besok bla 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 bla. Ibu tinggal praktekin aja. Nanti kan Allah gerakin hatinya. Ji, kasih dia modal pulang Ji. 100 juta. Gue kasih 100 juta. Tapi Allah belum bisikin gue. Kata Allah ngapain lo bagi-bagiin dia duit. Kayak gak ada kerjaan aja lo Ji. Kerjain dulu. Nah dia mending ketawa. Nangis bawahnya. Oke. Yuk sebelahnya. Belakang. Habis. Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Jawia dari Banyuwangi. Ya. Bulan kemarin saya ke sini Desember
sepulang saya dari sini, kalau saya punya laundry kecil-kecilan di rumah. Punya Punya laundry kecil-kecilan di laundry. rumah. Iya. Terus Rame tapi uangnya enggak orang yang punya usaha tapi uangnya nggak ada, pasti sholat badiah qobliyahnya bolong-bolong. Betul? Tepuk tangan dulu dong. Orang yang punya motor tapi motor cicilan, pasti sholat badiah qobliyahnya bolong-bolong. Orang yang punya mobil tapi mobilnya mobil cicilan, pasti badiah qobliyahnya bolong-bolong. Orang yang punya rumah tapi rumahnya disekolahin di bank atau masih kredit, pasti badiah qobliyahnya bolong-bolong. Orang yang punya istri tapi istrinya pecicilan, pasti sholat badiah qobliyahnya bolong-bolong. Iya, Pak. Kalau dia punya suami, suaminya pecicilan, pasti sholat badiah qobliyahnya bolong-bolong. Artinya apa? Suami pecicilan, suaminya ngutang, yang bayar istrinya. Istri pecicilan, istrinya ngutang, yang bayar suaminya. Nah, coba ibu badiah qobliyah jangan bolong-bolong gitu. Iya Pak Haji. Alat kelamin kamu bolong nggak sekarang pertanyaannya? Enggak Pak Haji, saya Enggak. saya Kalau enggak nih nggak bisa masuk dong. saya enggak punya anak, saya cuma punya anak angkat. Iya Pak Haji. Punya suami nggak? Enggak. Enggak. Ya, Jadi dari gadis belum kawin. ya Pak Haji. Dari gadis belum kawin. Iya Pak Haji. Masih perawan. Tapi saya punya Bos, periksa dulu bos. Umur berapa belum kawin? 48 Pak Haji. 48. Waduh. Iya, kemarin saya kesini saya gadai motor sampai sekarang saya belum bisa ambil. Iya Pak Haji. Udah nggak usah diambil, nanti yang ngambil laki kamu aja. Ada gak laki yang mau ngambil? Takut. Sekarang pertanyaannya apa, Sah? Gimana caranya supaya laundry saya itu saya juga punya utang Pak Haji. Bisa gak sholat badiah qobliyahnya jangan bolong-bolong? Iya, Bisa gak sholat taubatnya jangan bolong-bolong? saya sering lakukan. Bisa gak taubat. baca Qur'annya jangan bolong-bolong? Bisa gak sholat tahajudnya jangan bolong-bolong? Bisa gak mandi pandan biar kamu wangi pandan? Jadi semua laki-laki semuanya ngejar kamu. Sekarang laki-laki nggak ada yang ngejar kamu, semuanya pada takut. Saya Iya, Pak Haji, takut. sejak saya tahu RDAY ini saya sudah setahun tahu RDAY, saya selalu lakukan mandi malam itu mandi pandan. Nah, Cuman badiah qobliyahnya itu kadang sekarang baca Quran bisa gak dari jam 00 sampai azan subuh? Bisa cuma Ya udah, kapan mau nyampe praktekin? 12 juz. Ini sudah saya laksanakan. Ya Cuma udah. belum nyampe 12 juz Haji. Tapi kok lu belum terkabul? Iya itu dia pagi gimana itu. Ya tadi sholat badiah qobliyah jangan bolong. Iya, saya sudah laksanakan badiah qobliyahnya, tapi kalau pikirannya lagi kalau ada yang nagih hutang kadang nggak dilaksanakan badiah qobliyahnya Pak Haji. Berarti sifat 18 masih ada ya? Salah satunya mikir, salah satunya salah satunya Janganlah Mbak. Sifat 18 jangan dilanggar ya. Iya, iya. Nanti kita kasih hadiah kayak ibu tadi kan saya mau berangkatin ke Eropa. Gitu. Iya Pak Haji. Saya Sa- juga pun Kan besok yang saya berangkatin ke Eropa anak yatimnya kecil-kecil. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Gak ada yang gede, kecil-kecil. iya. Gitu. Jadi Saya ibu juga ini punya nanti yang anugerah, Pak Haji. Saya Hah? juga punya anugerah. utang. Iya. Kan tadi saya bilang sama ibu ini nih. Saya bilang sama ibu ini. Gue kasih 1 miliar. Nah lu biar gak ngiri gue kasih 1 miliar. Tapi Iya, kerjain Pak Haji. dulu. Iya Pak Haji. Satu lagi pertanyaan saya Pak Haji. Saya punya gatal-gatal sudah 3 tahun ini Pak Haji, nggak sembuh-sembuh. Apa? Sudah sakit gatal-gatal sudah 3 bulan. Oh gampang. Copot celana dalam kamu yang pakai sekarang. Dikorbanin 1 buat gosok yang gatel. Orang yang suka gatel penyebabnya 1. Dia hidupnya suka jengkelan. Jengkelan sama karyawan. Jengkelan sama kondisi. Jengkelan sama keadaan. Nggak boleh. Bonusnya biasanya penyakitnya gatal-gatal. Iya Pak Haji. Obatnya cuma 1. Nyemplung di kolam lele dumbo. Mending dipatok alat kelaminnya buat betelor lele dumbo. Oke? Iya Pak Haji. Yuk yang lain. Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Ibu Yuni, saya berasal dari Blitar. Saya merantau di
Jakarta Kelapa Gading, belum ada 1 tahun Pak Haji, sekitar 10. Aslinya mana? Blitar. Blitar. Iya, Gus Idam. iya. Nah, saya di situ sebagai seorang ART Pak Haji. Di Kelapa Gading. Iya. Terus saya ART sama PRT bedanya apa? ya sejajar Haji. PRT ART sederajat lah Pak Haji. Nah, ceritanya gini Pak Haji. Mbaknya umurnya berapa? 48. Udah pernah kawin belum? Sudah Pak Haji. Anaknya berapa? 1. Sekarang posisi masih pembinaan alat berat itu di Kalimantan Pak Haji. Suami. Saya Cerai mati, cerai hidup. cerai hidup Pak Haji. Cerai hidup. Berarti Iya. sekarang kamu gak punya suami. Belum ada lagi Pak Haji. Belum ada lagi. Iya. Sekarang masih fokus ke anak Pak Haji. Kenapa mbaknya nggak promosi? Belum lagi Pak Haji. Hah? Fokus ke anak. Nah, gini Pak Haji, anak kan butuh Pertanyaannya dana. apa sekarang? Ya gini, anak kan butuh dana. Habis itu saya ngomong Anaknya sama di mana majikan. sekarang? Di Kalimantan Pak Haji. Ngapain di sana? Sekolah pembinaan alat berat itu Pak Haji. Sekolah pembinaan alat berat. Ya, ekskavator itu Pak. Eskavator. Ya. Nah, itu kan butuh dana. Lah saya ngomong sama majikan. Majikan bilangnya usaha sendiri. Habis Butuh itu, dana berapa? ya kan sudah ada sekitar cuman 2 jutaan sebenarnya Pak Haji. Terus sama saya bilang sama majikan enggak dikasih, suruh usaha sendiri. Saya terus ngomong sama sebelah rumah perumahan itu Pak Haji. Nah, yang saya pinjem itu ngomong ke majikan, telepon ke majikan. Jadi saya akhirnya di-resign Pak Haji selama Dikeluarin. iya, Jadi pembantu. iya Orang dikeluarin alhamdulillah. ya, alhamdulillah Pak Haji. Itu saya ada inisiatif, wah ini mau lari kemana ini. Udah akhirnya saya larinya ke sini Pak Haji. Sebelumnya saya sudah 4 kali ke sini gitu. Nah, saya mau minta solusi Pak Haji gimana. Saya juga punya anugerah Pak Haji waktu sekolah STM itu karena bapaknya enggak. Mbak, kenapa kamu nggak praktekin ilmu RDAI Mbak? Iya, Colek alat kelamin taruh di mulut kamu. Pasti ada ngasih duit saya 2 juta. Pasti ada ngasih duit gue 5 juta. Pasti ada ngasih duit gue 10 juta. Sebut aja. Colek alat kelamin kamu. Colek lagi alat kelamin kamu. Buat salaman nih bapak-bapak. Salaman. Bohong lu gak dapet. Ada tamu RDAI Mbak. Orang Lampung. Betul? Dia remes alat kelaminnya karena banyak orang dia malu. Dia remes teteknya. iya. Habis ngeremes teteknya buat salaman sama semua orang. Dapat duit tuh. Ya betul? Nah mbaknya sekarang pertanyaan kan masih ada komplit. Tete ada, nenen ada, alat kelamin ada. Kenapa nggak diremes buat salaman? Siapa aja yang lo salamin boleh. Tapi nggak boleh sama saya. Ya jangan dong. Nih buat salaman. Pertanyaannya Jadi. gini, Pak, kenapa Pak saya melakukan ilmu Pak Haji, kenapa ya kok masih lemot gitu Pak? Enggak lemot karena lo kurang yakin aja. Iya Pak, caranya membangun gimana Pak ya? Apa? Caranya membangun ini supaya yakinnya bulat. Remes salaman. Remes salaman. Kasih gue 10 juta. Siapa aja yang mau salaman, siapa aja yang lo kenal. Mau dia supir, mau dia kenek, dia mau siapa aja. Pokok salaman sambil lo ngomong. Pura-pura nanya. Alamatnya RDI di mana Pak? Pura-pura nanya gitu tapi lo salaman dulu. Bohong lo gak dianterin sama dia sambil dikasih duit 10 juta. Kalau buat salaman mesti tangan kanan Bu yang paling manjur. Tapi kalau boleh colek ke mulut tangan kiri. Kalau buat ngobatin ini tangan kiri. Tapi kalau buat salaman harus tangan kanan yang paling manjur. Gini Pak Haji, saya kalau melihat laki-laki kenapa ya kok nggak ada perasaan gitu. Bu, Iya. Mbak, semua laki-laki yang ngasih duit lo pasti lo ada perasaan. Bohong enggak? Makanya lo ajak salaman dulu. Nanti lo ada perasaan. Ganteng juga. Ngaceng juga. Udah lo remes dulu alat kelamin lo. Ini kan sekarang kan banyak nih. Tamu-tamu RDAI ini salah satu ini bapak-bapak. Lo ajak salaman semua. Bohong lo gak dapat dari salah satu ini dapat duit 10 juta. Jadi salah satunya misalkan Pak Amin atau Pak siapa itu
sebenarnya saya juga mau salaman Pak ya, tapi dalam itu kok kayak males gitu Pak. Kenapa Pak ya? Ya karena Pak Amin mukanya kayak Ya bukan gondruwo. ya, laki-laki Cari yang nggak gitu, kayak Pak. gondruwo kan ada tamu RDAY. Pak Amin kayak gondruwo. Jangan yang kayak gondruwo. Iya. Jangan. Satu lagi Pak, gimana ya caranya menyelesaikan masalah anugerah tapi kepada orang Pak, bukan kepada Tuhan. Ya tadi lo remes alat kelamin lo buat salaman. Bayarin utang gue. Lunasin utang gue. Kasih gue duit. Gitu. Mumpung alat kelamin lo masih pulen-pulennya. Kalau udah perak nggak bisa. Masih pulen gue lihat tuh. Gue tuh kalau suruh ngeker alat kelamin juara 1. Tapi kalau ngeker ke muka gue agak males. Gue lebih setuju ngeker alat kelamin. Masih pulen. 48 tahun ya. Masih legit ya Pak? Dibandingin yang 7. 9. Apa? 79 masih ori. Ya. Daripada yang umur 48 udah oblak. Remes Mbak. Buat salaman. Kok ini kan gak mau diajak salaman karena baru dapat motivasi dari gue. Nanti habis tahajud lo ajak salaman pasti dia lupa. Dia kalau sekarang gak bakal mau salaman kan dia tahu tadi baru denger. Tapi nanti habis sholat tahajud pas waktunya makan sotomi, dia lupa. Mbak cuma bilang, Pak, tolong mintain ini dong Pak, nasi Pak. Nanti kan dia mau. Pak salaman Pak, makasih ya Pak. Bohong dia gak mau. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasti ada yang nyop lepas 10 juta ke lo. Walaupun dia tadi nanyanya bokek. Untuk mempermudah pencairan itu gimana Pak ya? Apa? Untuk mempermudah pencairan itu loh, supaya cair gitu loh Pak. Ya tadi colek alat kelamin lo, colek di mulut, colek alat kelamin lo. Cair gak alat kelamin lo? Kalau cair ya pasti cair dong. Gak ada gak cair bos. Gue belum pernah punya tamu RDAY yang gak terkabul, belum pernah ada. Gue belum pernah ada tamu RDAY yang hajatnya lemot, gak ada. Udah lo colek, praktekin. Ini coba bayangin. Gue kasih 5 juta. Anak masih muda, umurnya berapa sekarang? Umurnya berapa sayang? 17 Mbak, lo udah 48. 17, tuh barat tamu tuh, baru tuh masuk tuh pakai topi. Tuh dia belum dengar ilmu gue tuh. Nah, lo ajak salaman tuh. No. Bohong, bon utangnya dia nggak dikasih ke lo. Ada tai lalat gimana Pak? Ya nggak apa-apa, tai lalat. Kalau ngebahas tai lalat bisa 3 jam. Nggak usah, nggak apa-apa, buat koleksi. Nanti tinggal dipasangin lampu itu Natal. Tahun baru. Mohon izin untuk dikerjakan lebih fokus lagi Pak. Iya, remes buat salaman. Remes buat salaman. Remes taruh di mulut. Manjur Mbak. Ini ilmu RDAY ilmu luar biasa. Jangan bilang. Makanya gue kadang bilang sama bos. Ini tamu-tamu sekarang kenapa kayak anak TK ya bos ya. Lomba belum udah minta hadiah. Ngerjain belum udah minta hadiah. Udah Pak Haji, baca Quran berapa lo? Baru 2 juz deh. Terus dong, tuh Mbak Rati baru 2 juz gue berangkatin umroh gratis. Masa lo gak gue berangkatin? Apalagi udah ada yang 7 juz, 8 juz, ada yang 6 juz. Ayo terus, tapi jangan berhenti. Berhenti malah nanya. Saya udah Pak Haji. Ih, terus dong. Terima kasih banyak. Ya, Pencerahan. yo, tepuk tangan dulu dong. Yo, Ibu ada lagi? Kalau nggak ada Bapak, loncat. Ibu. Assalamualaikum Haji. Ya. Saya Bu Masna dari Pagerungan Besar. Semenep yang kemarin baru datang kemarin Jumat Pak Haji. Rombongan Bu Rina. Ya, saya mau nanya Pak Haji, gimana kalau seumpama suami kita itu nggak melakukan bakja qabliyah? Nggak apa-apa, ibunya aja ngerjain. Jangan ngandelin suami. Iya. Kalau suaminya nggak baca Quran nggak apa-apa. Yang penting ibu. Suaminya nggak bangun jam 00 nggak apa-apa. Yang penting ibu bangun jam 00. Iya, tapi suami saya itu mendukung sekali Pak Haji. Nggak apa-apa. Iya. Yang penting ibu yang ngerjain. Nanti kalau ibu dapat hadiah dari saya umroh, ibu bilang sama saya, Pak Haji, boleh gak saya ngajak suami saya? Boleh. Ajak dia umroh gratis. Bawa dia ke Eropa gratis. Bawa. Itu biar dia seneng. Iya, Buat Pak Haji. teman hidup kan, suami. Iya, saya kemarin ke sini tuh Pak Haji kan
ya banyak utang. Padahal anak mau masuk sekolah, mau kuliah. Biarin Bu, itu kan masalah problem. Tapi kalau Iya. Ibu nanti kan cair, masa enggak? Amin. Ya, Pak. Kemarin ada tamu orang Kendal yang saya kasih hadiah sekolah gratis 6 juta. Dia mau masuk sekolah pesantren, nggak bisa sekolah, kan saya bayarin tuh 6 juta. Ya, orang Kendal. Udah Ibu, yang penting jalanin dulu aja, praktekin dulu. Masalah kalau- uang dari mana aja, bisa Iya, dari Pak. saya, bisa dari mana aja, dari Allah, wasilnya lewat mana aja. Kalau suami saya itu Pak Haji, kalau dia itu mau ini kadang nggak tidur, nunggu jam 12 itu saya dibangunin. Suruh ini. Dia bangunin pakai tangan apa pakai kontol? Hah? Ya pakai tangan Pak Haji. Oke, ya udah bangun. Katanya itu sudah jam 12 katanya, sudah disuruh saking dukungnya dia itu. Boleh. Iya, Nanti kalau Ibu dapat hadiah, ajak dia ya. iya Pak Haji. Misalkan Ibu kepilih berangkat ke Eropa, bawa Amin. dia. Mudah-mudahan Pak Haji. Ibu kepilih berangkat haji 2027, bawa dia. Pak Haji, Bu, Bu Isroh tuh saya berangkatin haji nggak sendiri loh Bu Isroh orang Boyolali, sama suaminya. Bu Isroh yang ngerjain, suaminya nggak ngerjain. Maksudnya dia yang nyuwuk anaknya. Dia nyuwuk anaknya, anaknya jadi dokter yang kedua, yang ketiga jadi dokter, nih yang keempat jadi dokter. Alhamdulillah tuh saya berangkatin haji 2026. Udah lunas belum? Udah lunas sama suaminya. Jadi Ibu nanti berangkatnya sama suaminya, Ibu yang ngerjain aja ya. Iya Pak Haji. Bilang sama suaminya, kamu bangunin saya, kata Pak Haji, nanti kalau saya dapat prioritas dari Pak Haji, kamu saya bawa. Gitu. Insyaallah. Boleh gak bawa anaknya? Boleh lah. Ini tadi saya janjiin. Kalau dia berangkat, anaknya bawa tiga-tiganya, biar dia senang. Boleh dibawa anak Pak Haji. Boleh bawa anak, Amin. bawa. Sekeluarga pun bawa, asal jangan se-RT. Iya Pak Haji. Kemarin itu kan saya bilang sama suami biar saya kerja dulu buat nutupin utang-utang ini. Besok saya bilang itu habis lebaran. Nggak boleh, katanya nggak usah kerja. Ngapain? Gimana katanya ngerjainnya mau ngaji katanya. Iya, baca Nggak usah Quran. sudah katanya. 12 juz ya. Iya Pak Haji. Salat tobat 68 kali salam. Iya Pak Haji. Badiah qobliyah nggak boleh bolong. Tahajud nggak boleh bolong. Jadi nggak bisa buka warung kita ini Pak Haji ya. Bu, ada tamu RDAY Bu, dia buka warung, sekarang warungnya ditutup. Iya. Tapi alhamdulillah tuh cair tiap bulan 10 miliar. Iya betul? Amin. Iya nggak buka warung. Ini kan saksinya kalau saya lagi privat kan dia dampingin saya. Iya Pak Haji. Dia denger satu-satu permasalahannya. Mudah-mudahan Pak Haji. Ada tamu RDAY orang Palembang. Suaminya yang ngerjain, istrinya enggak. Alhamdulillah anaknya diterima di MBG. Makan bergizi gratis. Alhamdulillah dari anaknya dapatlah papanya satu dapur. Prakteknya ilmu RDAY baca Qurannya berapa juz? 17 juz. Sekarang punya dapur bergizi gratis di Palembang 10. Tepuk tangan dong. Baca Qurannya berapa? 17 juz. 17. Suaminya, istrinya nggak pernah baca. Istri nggak pernah baca. Nah udah ibu yang aja yang baca ya, oke? Ini juga anak saya itu pingin masuk di kedokteran Pak Haji. Karena itu yang gurunya itu mendukung sekali. Katanya, Pertanyaannya, ya gimana itu Pak Haji, mudah-mudahan. disuwuk dong. Mak bini lo nyuwuk kan? Nyuwuk. Jadi dokter. Jadi dokter. Jadi dokter. Anak nomor 2 jadi dokter, anak nomor 3 jadi dokter, anak nomor 4 jadi dokter. Gue juga begitu. Gue suwuk. Anak gue nggak kuliah 3 tahun. Karena nggak punya duit. Karena kedokteran nggak murah, mahal. Prakteknya belum. Tapi gue suwuk. Jadi dokter. Sekarang anak gue jadi dokter. Mantu gue jadi dokter. Anak gue punya klinik. Anak gue punya apotek K24. Anak gue yang nomor 2 dokter. Mantu gue yang nomor 2 dokter. Punya klinik, punya apotek K24. Anak gue nomor 3 jadi dokter. Punya klinik, punya apotek K24. Disuruh bagaimana itu Pak Haji? Remes alat kelamin lo, remes taruh di mukanya dia. Dicamahin. Iya. Kalau orang Sunda. Kalau orang Surabaya disawanin. Digembokin. Sekarang pertanyaannya, ibu masih punya gak alat kelamin? Ya punya Pak Haji. Hah? Masih punya. Mana? Ini. Ya udah. Digembokin.
Tapi Gembokin. kemarin itu Pak Haji dia ngerti kayak mana nak, kata neneknya, kamu mau masuk ke dokteran, bapakmu banyak utang katanya. Itu namanya udah ngeblok. Utangnya jangan disebut. Ya, Karena neneknya itu bilang sama anaknya itu. Pak biarin, Haji. yang penting ibu jangan terpengaruh. Resamak. Hmm. Remes, subuk. Jadi dokter. Remes, jadi dokter. Remes, jadi di mukanya. Pada saat dia tidur. Pada saat dia di meja makan. Pada saat dia lagi bengong. Pada saat dia lagi enggak. Udah subuk. Berkali-kali. Betul? Berkali-kali ya Pak Haji. Betul? Terus menerus. Cebok alat kelamin ibu, cebok. Oh, siap. Air cebokannya diminumin ke dia jadi dokter. Iya, Pak Haji. Jadi dokter. Terima kasih Bos. banyak, Pak Haji. Gue lahir tahun 70. Umur 94, tahun 94, umur gue 24. Gue udah jadi direktur di bank. Apa yang bikin gue jadi direktur? Pinter enggak, goblok iya. Dulu di sekolah, kalau di SMP, kalau gue lulus, katanya semuanya lulus. Berarti gue paling parah kali ya. Iya, jadi di SMA, kalau gue lulus di SMA, satu sekolah lulus. Kebetulan gue seangkatan sama itu kameramen. Jadi gue 12 kelas, satu kelas itu muridnya 50. Jadi sekitar 600. Jadi patokan paling bawah banget tuh nama gue, Haji. Dulu namanya Dwi Susanto. Jadi kalau gue lulus, semua 600 naik, lulus. Itu tanya dia. Bener, gue gak bohong. Tapi disuwuk sama nyokap gue. Punya peternakan. Punya perusahaan. Jadi direktur. Nah umur gue 24, tahun 94. Gue udah jadi direktur di bank. Di Citra Graha lantai 10. Nah ibu suwuk bu. Terima kasih banyak. Ini kan tadi saya ajarin. Suwuk. Betul? Suwuk. Suaminya gubernur. Suaminya gubernur. Suaminya gubernur. Entah suaminya gubernur. Gubernur Sumatera Selatan. Waduh. Ketawa. Istri gubernur ya. Ya. Istri gubernur. Istri gubernur. Terima kasih Pak Haji. Iya. Assalamualaikum. Ya, yuk Bapak ada pertanyaan sebelum saya tutup. Ibu ada, mana mic-nya? Mic-nya mana? Kasih mic-nya. Tanya itu kalau misalkan dijamahin posisi anak jauh dari kita gimana Pak Haji kalau lewat foto? Bisa, Copot alat kelamin ibu, kirim. Pak? Gimana Pak Haji? Copot, paketin pakai JNE atau pakai Tiki. Iya. Berarti ini yang nggak waras ini. Jadi mbaknya cari fotonya dia, digosok di alat kelamin mbaknya. Jadi dokter, jadi dokter, jadi dokter, terus digosok. Sampai keluar asap. Sampai keluar asap. Penghasilan gitu Pak Haji. Penghasilannya sebulan 100 juta. Jadi operator ekskavator penghasilannya sebulan 100 juta. Gosok mbak. Kenapa sih Pak Haji apa-apa alat kelamin perempuan, apa-apa alat kelamin perempuan, apa-apa alat kelamin perempuan. Karena kita semua yang ada di muka bumi dibuatnya wasilahnya lewat alat kelamin perempuan. Dan keluarnya dari lubang alat kelamin perempuan. Dan permasalahannya kita selesai di muka bumi lewat alat kelamin perempuan. Ibu coba lihat deh di Jawa. Anak bayi rewel. Maghrib-maghrib. Kan langsung dicamahin sama mamanya. Diem. Diem. Diem langsung. Setan aja takut bu sama alat kelamin ibu. Apalagi saya. Mau. Yuk Bapak. Ayo mana mic-nya? Mic-nya mana? Apa? Oh jangan, orang sakit ambeien obatnya mandi jam 00. Orang yang sakit ambeien mandi jam 00 selama 99 hari. Nanti ambeiennya naik ke atas. Nggak usah, mandi jam 00 nanti ambeiennya naik ke atas. Banyak tamu RDA yang ambeien nggak dioperasi, nanti naik ke atas. Jangan dioperasi. Kan usianya kan udah di atas 40-an. Apa? Kalau prostat, alat kelaminnya laki-lakinya diemot sama ibu.
sampai keluar. Ini di mod. Ini kegedean nih. Ini yang kecil aja. Apa? Obat lainnya? Nggak ada. Pokoknya ini semua obatnya buat tamu-tamu RDAE. Ini semua yang kesukaannya saya. Mertua? Oh gampang. Dia masih punya pasangan nggak? Nah, remes alat kelaminnya dibalurin di alat kelaminnya. Ya, alat kelaminnya dibalurin gitu. Kalau dia nggak mau disedot. Manjur lah. Belum dipraktekin ya. Oke, ada lagi? Oke, jadi Bapak dan Ibu. Kemarin hari Sabtu ada tamu RDAY yang datang ke Pabuaran ikut lomba anak yatim. Salah satunya ini. Alhamdulillah hajatnya satu-satu terkabul. Buktinya apa? Dia datang kan. Terus datang ke acara berenang bersama anak yatim. Dia datang ke kolam renang. Baru ketemu saya. Sini. Coba bayangin bos. Kayak kurang pasien aja gue ya. Manggil. Udah gitu gue kasih duit 5 juta. 5 juta buat beli baju besok ke pasar. Buat shopping besok bawa ke pasar ya. Belanja ntar kita yang bayarin. Ibu juga beliin ya. Beliin semua. Coba bayangin Pok. Ibu cuman datang hari Sabtu ke acara lomba anak yatim. Nangkep bebek. Nangkep ikan di sawah. Sama tarik tambang. Sama main lomba di sawah. Nah mau saya, Bapak dan Ibu besok Sabtu harus ikut. Di Pabuaran, ikut lomba. Bapak tarik tambang sama ibu-ibu yatim. Jadi Bapak narik, bapak-bapak, ibu-ibu yatim juga narik gitu. Bapak ada berapa nih besok tuh? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ibu yatim kan ada 500. Iya maksudnya gue gini bos. Dia kan datang ke acara lomba anak yatim hari Sabtu. Hari Minggu dia datang lagi ke kolam renang. Ini alhamdulillah dia bisa cair. Minimal apa? Gue kasih duit lah tadi. Uang baru mana uang baru sayang? 2 pak. Tuh gue kasih uang baru. Seneng. Gue kasih duit lagi 5 juta. Walaupun gak dikasih ke dia. Gue titipin ke dia. Karena kan besok dia yang bawa mobil. Dia tinggal belanja bajunya aja. Ibu tinggal belanja. Kakaknya belanja, adiknya diajak belanja ya. Bapak belanja, bapak misalkan apa yang gak ada belanja. Pokoknya belanja di pasar. Namanya pasar Ciampea. Nanti yang bayar saya. Tuh udah saya bawain duit 5 juta. Tenang aja. Tuh bisa. Tuh senyum-senyum. Nah mau saya, ibu sama bapak yang hari ini hadir. Atau yang hari ini nonton di YouTube atau di TikTok. Paksain besok Sabtu. Ikut di kebun, ijab kabul di kebun sama anak yatim. Minggu ijab lagi di kolam renang sama anak yatim. Apa yang bikin Bapak manjur? Wajib ijab, usap kepalanya anak yatim, cium keningnya ibu yatim. Karena yatim kurung kan banyak yang pada digendong tuh yang masih kecil-kecil. Usap kepalanya anak yatim sekalian Bapak bisa lihat yang lagi nenen kan. Alhamdulillah. Bapak kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum gak sih? Senyum. Apa? Nonton. Tahan begadang. Oke. Suami. Oh, ketawa gak Pak? Ketawa. Iya. Nah, setuju. Jadi kalau mau ke RDAI nggak ada duit, gampang ada duit. Jangan ngomong mau ke RDAI nggak punya duit. Kok yang diomong negatif? Gampang ada duit. Gampang ada duit. Gampang terkabul. Pasti terkabul. Tapi berbuat gitu loh. Ikutlah besok ke kebun, ikut lomba di sawah.
Nanti bapak dan ibu jadi panitia. Yang mana? Oh bapak. Nah gitu. Tuh kan bapak alhamdulillah dapat dari saya 5 juta nih sekeluarga. Bapak, istri, anak 3. 5 juta. Ikut. Nah berarti kan bapak hari ini saya kasih 5 juta. Berarti kan anak 3, bapak sama ibu. Berarti kan satu orang 1 juta. Yang lain nggak dapet tuh. Nah maksud saya paksain pak ikut. Orang tinggal naik odong-odong doang kok tinggal naik. Apa? Nah ibu turun nggak ke sawah? Harus turun. Ibu harus turun ke sawah. Besok bu kita ada lomba dapat hadiah 1 miliar. Apa tuh? Nyari tutut di sawah. Jadi ibu nanti nyari tutut. Apa namanya? Keraca. Nah, jadi nanti kita lomba nyari tutut. Yang paling banyak dapat hadiah 1 miliar. Nanti tututnya direbus, dimasak tumis, dimasak yang enak. Buat lomba makan tutut di kolam renang. Gitu. Jadi tututnya dari bapak dan ibu kita beli, kita masak, kita lombain lagi di kolam renang gitu loh. Jadi jangan bapak dan ibu nggak ikut-ikut. Terjun ke sawah, bareng nyemplung, jangan jadi penonton. Lu ngapain? Malah ada naik di atas pohon, liatin dari pohon. Wah, gue pikir kuntilanak. Turun ke sawah. Turun jadi panitia. Jadi semangatnya anak yatim. Iya. Jadi terjun ke sawah. Mbaknya juga terjun. Nanti gampang dicuci. Bajunya gampang. Jadi panitia. Mana saya bantuin jadi apa? Jadi penggembira nggak apa-apa. Pak Haji katanya punya baju-baju badut. Ya udah jadi badut. Biar anak-anak gembira di sawah. Ceria. Lombanya dari pagi jam 8 sampai jam 3 sore. Nanti di kolam renang ikut lagi. Berenang. Ibu jagain anak yatim kurung yang kecil-kecil tuh. Kan lari-lari tuh anak yatim kurung kecil-kecil. Ibu yang jagain. Bapak jagain ibu yatimnya. Kita udah bagi tugas. Gak apa-apa kan? Ih, siap loh. Emang maunya loh. Ya jadi. Terus hari Kamis malam Jumat besok. Jangan pulang. Ijab. Kan ada acara salawatan. Bersama anak yatim. Kamis malam Jumat barokah. Ikut salawatan. Nanti makannya gimana? Kan dapat makan sehari 3 kali. Sotomi kan? Iya makan gratis. Nggak apa-apa. Yang malu gue sebenarnya ngeliat lo. Lo lagi. Lo lagi. Gue yang malu tahu. Nah hari Jumat malam Sabtu. Bapak jangan pulang. Ikut lagi. Namanya acara jurit malam. Di bawah api unggun. Ikut ijab lagi sama anak yatim. Nah Sabtu paginya jam 8 naik odong-odong ke sawah ikut lomba. Lombanya apa aja sih? Man? Nangkep tutut, tarik tambang, nanem padi mundur alias tandur, nyabutin rumput, matun. Jadi bapak dan ibu tandur. Tandur tuh tanam mundur. Jadi ibu ke belakang mundur. Siapa yang dapat banyaknya dapat hadiah 1 miliar. Matun. Matun tuh nyabutin rumput. Nanti dikiloin yang banyak dapat hadiah 1 miliar. Kita nyediain hadiahnya banyak pak. Lawannya siapa? Ya anak yatim. Bapak lawan anak yatim. Ibu lawan anak yatim. Tarik tambang juga begitu. Apalagi bola. Bola tangan. Lari di sawah. Begitu. Pak Haji, saya nggak bawa baju. Ala ibu bapak praktekin dulu. Nanti kita ada baju kodok. Masih berapa baju kodok? 18. Udah gitu. Jangan alas. Gue tuh paling nggak suka kalau ayo ikut. Alasan. Ayo ikut alasan. Ayo ikut alasan. Alasan tuh kan negatif. Positif dulu. Oke Pak Haji gue ikut. Besok hari Sabtu gue bawa. Anak gue ikut, suami gue ikut, gitu. Kalau bapak dan ibu memang nggak ada istri yang ikut, ya udah bapak berangkat. Ibu nggak ada istrinya,
ikut. Ibu juga, kebetulan saya kurang connect 1. Pas. Ibu nanti di pinggir ya, 79 kan umurnya. Nah. Anak yatim Pak, kalau ada bapak dia seneng Pak. Karena apa? Ya ada yang dampingin karena dia kan dari kecil ditinggal bapaknya meninggal. Dia kolokan. Gak apa-apa, biarin aja. Ayo di angon, ayo kamu ikut sayang. Ayo ikut. Bapak nyemangatin. Kalau bapak nyemangatin, bohong gak diintip sama ibu yatim. Nanti ibu yatim nanti pasti ngelirik bapak. Waduh dia nyemangatin anak gue. Bonusnya harus dikawin. Ya mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya nggak ada. Ya dah, teriak yang kencang. Boleh. Boleh Bapak Riado di kebun boleh. Boleh Pak, boleh. Nanti tinggal bilang aja panitianya, itu kan ada Pak Bambang panitianya. Pak Bambang Anco, saya jadi panitia boleh gak? Boleh. Bapak mau panitia apa misalkan. Kan yang lain nangkap tutut, Bapak nangkap kodok. Nggak ada, tadi bikin. Bapak jadi penyemangat boleh. Bapak jadi wasitnya boleh. Kayak itu kemarin jadi apa bos? Coba teriak kenceng. Lu kemarin di sawah jadi apa aja? Apa? Jadi wasit ya? Boleh. Apalagi lo tinggi gede gitu bos. Kayak jalangkung kan. Lo tinggi. Lo praktekin bos. Banyak tamu RDAY kemarin. Salah satunya ini. Cair 5 juta dari gue. Hadiah. Padahal gue gak tahu loh kalau dia ikut di kebun. Gue gak tahu. Gue kasih tadi 5 juta. Dia suami istri, anaknya 3. Dia nomor 2. Nomor 1 ada, kecil ada. Taruhlah dapat 1 juta. 5 juta. Besok gue suruh beli baju di pasar. Tepuk tangan dong. Wow. Coba Bapak, dari saya aja udah dikabulin. Dari Allah bohong gak terkabul. Dari gue udah. Masa dari Allah enggak? Bisa? Iya Bapak. Nanti kan besok ada acara Pak yang paling sakral. Yang diminati bapak-bapak. Lari sambil gendong ibu yatim. Mindahin ibu yatim dari sini ke sana. Dari sana ke sini. Selama 9 kali. Kebetulan kita udah siapin ibu yatim yang beratnya 90 kilo. Apa? Alang nggak digendong aja dibopong. Kita nih ibu-ibu nyemangatin. Yang penting Bapak harus dapat juara. Kan dapat 1 miliar tunai. Lo udah menang banyak. Gendong udah untung. Ya. Duit dikasih. Tinggal jatuhnya doang paling. Oke? Jadi saya paksain. Besok Kamis malam Jumat ikut acara malam salawatan bersama anak-anak yatim di RDAY. Terus nginep lagi. Jumat malam Sabtu acara api unggun jurit malam. Nginep lagi. Hari Sabtu paginya lomba di sawah. Nginep lagi. Hari Minggunya berenang. Anggap aja nih Pak, kita mau menjelang bulan Ramadan. Ibu ikut tarik tambang. Kalau tarik tambang kan bapak-bapak pakai tangan nariknya. Ibu megangnya pakai alat lamin. Dikempit tambangnya. Jadi bapak dan ibu paksain ikut ya. Saya mau bapak dan ibu hari Senin harus hajatnya 100% terkabul. Apapun hajatnya. Dari hari Kamis malam Jumat, Jumat malam Sabtu, Sabtu pagi sama Minggu pagi. Gitu, jangan takut nanti makannya gimana Pak Haji. Kan udah ada panitia nanti, makan bareng. Anak yatim makan kita juga makan. Oke? Bikin acara hari Sabtu di sawah meriah, ceria, senang. Bikin anak yatim gembira, tertawa, dan bikin anak yatim berkesan sama bapak-bapak dan ibu-ibu. Jangan bapak dan ibu bikin anak yatimnya nggak ceria, harus ceria. Gimana caranya? Punya ide apa? Tuangin. Anggap aja namanya sedekah profesi, bukan sedekah duit.
Nah hari Minggu juga begitu. Lombanya apa hari Minggu, Man? Di kolam renang lombanya apa aja biar Bapak dan Ibu bisa nyimak. Makan tutut, lomba makan tutut. Ada ide gak biar makan tututnya banyak? Ayo, ada ide gak? Gimana caranya makan tutut banyak? Biar makan tututnya banyak. Ada ide gak? Kalau dapat ide saya kasih uang bibit. Ayo. Pakai lidi. Nanti lo pasti mual. Kalau kebanyakan mual, yang makannya cepat biar banyak, habisnya banyak, bisa sekilo, bisa 2 kilo, 3 kilo. Ayo, makannya gimana? Ayo. Blow on bener, apa? Dikunyah, kan ada kerak. Ah, emang kuat. Masa nggak bisa jawab, gue kasih uang bibit. Bapak dan Ibu, kalau mau makan tututnya banyak, bisa sekali loh. Kan kita nggak pakai jam. Boleh sejam, boleh 2 jam. Yang penting banyak habisnya. Boleh sekilo, boleh 2 kilo. Makannya pakai apa? Pakai nasi. Habis tutut pakai nasi gitu. Begitu juga makan lomba, makan kerupuk pakai nasi. Kalau enggak nanti kan lama ya. Bapak dan Ibu nggak bayangin pakai nasi ya? Hah? Enggak lah, oke. Sampai ketemu lagi hari Kamis, malam Jumat, hari Jumat, malam Sabtu. Sampai ketemu lagi hari Sabtu di kebun bersama saya. Nanti kita sambil pencerahan di kebun gratis. Besok pencerahan di kebun. Di sawah besok kita pencerahan gratis. Boleh nanya apa aja ya. Atau kita kasih hadiah satu pertanyaan 10 juta. Berani gak? Tapi yang nanyanya berbobot. Ya, jadi besok di sawah kita bikin acara pencerahan. Yang nanya satu pertanyaan 10 juta. Yang berbobot. Tapi kalau nanyanya nggak berbobot dapat 1 juta aja. Tapi yang nggak nanya besok potong. Ya, jadi besok hari Sabtu kita bikin acara pencerahan gratis di sawah. Dapat hadiah satu pertanyaan 1 juta ya. Kalau pertanyaannya berbobot satu pertanyaan 10 juta. Hari Minggu juga kita bikin pencerahan gratis di kolam renang. Yang nanyanya berbobot 10 juta, yang nanyanya nggak berbobot 1 juta. Makanya Bapak dan Ibu siapin pertanyaan yang banyak. Boleh gak Pak Haji satu orang 5 nanya? Boleh. Boleh gak satu orang nanya 3 pertanyaan 3 juta? Boleh. Boleh gak satu orang nanya 6 pertanyaan berbobot jadi 60 juta? Boleh. Makanya nanti dibikin ya. Oke, sampai ketemu lagi di sawah dan di kolam renang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.